Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk di dalam minggu ketiga, pertemuan ketiga, di mana di dalam pertemuan pertama, kita belajar mengenai Object Oriented Programming. Kita menjelaskan mengenai pemrograman Python, di mana Object Oriented merupakan paradigma pemrograman yang menggunakan objek dan kelas. Nah, Python di sini adalah salah satu bentuk pemrograman yang bersifat Object Oriented Programming, di mana nantinya pemrograman Python di sini mengimplementasikan entitas real world seperti inheritance, polymorphism, encapsulation. Kemarin kita sudah belajar mengenai kelas yang merupakan sekumpulan objek, bagaimana membuat create kelas di situ. Objek yang merupakan entitas memiliki status di situ. Ini objek ya. Slide sudah saya berikan bagaimana membuat objek. Di situ adalah def, kata kuncinya, membuat metode baru. Nah, ini contohnya yang paling sederhana. Init method mirip dengan bahasa C++, digunakan setelah objek diinisiasi, melakukan inisialisasi terhadap objek yang akan dibuat. Init method, mana init method? Nah, ini ya. Lalu inheritance, kemarin kita sudah memberikan pemahaman mengenai bagaimana cara di mana kelas tertentu mewarisi fitur dari kelas dasar. Kelas dasar dikenal sebagai superclass dan kelas yang mewarisi dikenal sebagai subclass. Nah, itu ya. Kelas turunan, derived class di sini. Ada metode yang merupakan sekumpulan kode Python yang digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu. Nah, ini bagaimana membuat metode. Di situ ada kata kuncinya yaitu def. Ini ya metodenya. Metode set. Ada kelas vektor yang memiliki nilai variabel x dan y 0. Ada fungsi main di sana. Nah, nanti menampilkan x dan y untuk print-nya. Polymorphism, kemarin kita juga sudah kemampuan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Nah, ini yang kemarin kita ulas lagi ya. Contohnya di sini adalah menentukan apakah spesies burung yang diberikan dapat terbang atau tidak. Menggunakan polymorphism, kita dapat melakukan menggunakan fungsi tunggal. Nah, ini. Objeknya burung, memanggil fungsi burung. Objeknya sparrow, kakak tua ya, memanggil fungsi sparrow di sini. Jadi bird, sparrow, ostrich ini adalah inilah pemanggilan kelas ini. Nah, itu ya mahasiswa semuanya. Lalu enkapsulasi, salah satu konsep dasar dalam object oriented membungkus suatu data. Hal ini terkait pembatasan dalam mengakses variabel, itu enkapsulasi. Otomatis ini juga termasuk ke dalam keamanan datanya. Iterator, menggunakan mendapatkan objek selanjutnya perulangan ya, iterasi. Generator, cara lain untuk membuat iterasi ya di situ. Generator di situ. Ini yang kemarin kita sudah pelajari. Sekarang kita masuk ke dalam data hiding atau objek printing.
Dalam bahasa Python, data heading menggunakan operasi OR. Operasi tersebut digunakan sebelum nama atribut, dan atribut tersebut tidak akan langsung terlihat dari luar. Ini hubungannya dengan enkapsulasi juga ini ya. Contoh di atas, sintaks tersebut mengakses variabel yang tersembunyi di luar kelas. Ada kelas yang disebut dengan myClass. Hidden membernya, hidden variabelnya sama dengan 0. Ini adalah metodenya yang nanti akan diberikan perubahan hidden variable. Dia akan menambahkan hidden variable ini. Nantinya ini sambung ya, bukan di sini nih, di sini increment hanya terpotong, mohon maaf. Print self. Ini dalam salah satu baris ya, self increment. Nah, di sini objeknya adalah myClass. Di sini menambahkan 2. Menambahkan 2 ini adalah, nah ini, add, dia memanggil fungsi add 2. Nah, lalu di sini 0 ditambah 2 incrementnya ya, sehingga hasilnya 2 kalau dicetak. Terus ada 5, nah dia otomatis menambahkan dari hasil yang lampau, yang tadi, yang pertama kali kita create. Jadi hidden variable yang pertama adalah 0. Hidden variable itu adalah yang pertama itu adalah 0. Nilainya ya di sini. Sehingga di sini dicetak 2. Karena 0 tambah 2 adalah 2. Lalu selanjutnya 2 ditambah 5 adalah 7. Nah, inilah yang digunakan untuk mengakses variabel yang tersembunyi di luar kelas. Di luar kelas. Nah, ini. Jadi myClass ini maksudnya di luar fungsi add ya, di luar fungsi add. Setelah nanti menambahkan nilai dari hidden variable 0, lalu ditambah masukannya itu berapa. Ini ya, masukan dari add, fungsi add di situ. Lalu dia menambahkan, lalu dia langsung mencetak. Nah, itu yang harus bisa semuanya ya. My object hidden variable ini kenapa di sini line causes error ya. Filename.py. Filename.py itu maksudnya adalah nama file ini ditulis dalam script file yang memiliki extension .py yaitu Python. myClass instance has no attribute. Nah, tidak memiliki atribut. Nah, Oke, itu jika kita melihat mengenai data heading. Metode privat dapat diakses di luar, hanya saja tidak mudah diakses. Private, nah, seperti apa di sini? A Python program to demonstrate that hidden members can be accessed outside a class. Di sini hidden variabelnya adalah 10. Nah, ini semua ini masuk ke dalam kelas myClass. Sehingga di sini myObject dia di luar kelas memanggil myClass di sini yang nilainya 10 yang tadi kita definisikan di dalam myClass. Nah, seperti itu. Lalu printing object, maksudnya printing itu menampilkan ya mahasiswa semuanya ya. Jadi tidak terlalu sulit kita memahaminya di sini. Tapi di sini, sedangkan pada bahasa Java, metode stringnya berbeda dengan bahasa Python, kita akan menggunakan metode wrapper atau str. Apa ini wrapper atau str? Bisa saudara lihat di situ ya. Maksudnya adalah fungsi dari wrapper di sini mengembalikan tes yang nilainya string A, variabelnya string, B, variabelnya string, S itu string ya. Nah, ini. Lalu ada str, sebenarnya fungsi str ini. Ada fungsi init, rpm, str. Nah, ini maksudnya gimana nih Pak? Ya, ini sebenarnya untuk printing objek saja, menampilkan objeknya saja. Nah, kita lihat ini outputnya apa. From str method,
A is 1234, B is 5678. Ini kita masukkan nilai variabel T 1234 tes. Ini ya tasnya tes. Ini kita panggil kelasnya tes. 1234 5678. Jadi dia memanggil from str. Nah, ini memanggil str di sini. Ini satu baris ya ini mahasiswa ya. Ini satu baris ini seharusnya. Salah spasi. Jadi harus dalam satu baris nih mahasiswa semuanya karena ini diperkecil ya, mohon maaf. Jadinya mungkin dia berpindah baris gitu. Ada definisi parameter, mohon maaf, ada nilai yang sudah dimasukkan di dalam tes ini ada 1234 5678 di mana dia akan mencetak this call, dia akan memanggil str. Nah, ini. Lalu kalau ini RPR. Nah, RPR. Oke. Jika tidak menggunakan pendefinisian metode str, print T digunakan bersamaan dengan underscore wrapper. Nah, ini. Jika tidak menggunakan pendefinisian metode str. Sebenarnya tidak sesulit ini Python ya, hanya untuk menampilkan saja. Cuma ini harus dimasukkan di dalam kelas untuk bisa memberikan pemahaman printing objek tadi. Objek ini di dalam Python ini berupa nilai variabel ini ya. T ini itu objek. Tes itu adalah kelasnya. Ya, gitu ya mahasiswa semuanya. Nah, metode defaultnya RPR. Main test, instance, seperti itu. Baik. Jadi di dalam pertemuan kemarin mengenai object oriented concept, ya, pertemuan sekarang adalah basicnya. Ini saya ambil di dalam buku Object Oriented Analysis Design and Implementation dari Brahmadatan. Jadi awal mulanya adalah kita berbicara mengenai konsepnya. Lalu kita berbicara mengenai basic dari object oriented-nya. Basicnya, ya, ini bisa diklik nggak ini? Oh bisa ternyata. Oke, silah. Oh, mengarah ke website, mohon maaf. Nah, ini adalah kata kunci dari object oriented yang sudah kemarin kita jalankan. Nah, ini basicnya. Jadi untuk memahami dari object and class, kita berbicara dari analoginya. Ketika sebuah mobil manufacturer memutuskan untuk membuat sebuah mobil, nah ini contohnya ya. Tapi kalau tadi kita masuk ke dalam bahasa Python-nya, gitu ya, langsung ke dalam script-nya. Nah, di sini memiliki effort ya, memiliki konsentrasi penuh pada expand perluasan pada variety dari kegiatan sebelum mobil pertama itu roll out dikerjakan di assembly line. Inilah apa langkah-langkahnya. Yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi itu tadi kita menggunakan apa tadi? Menciptakan sebuah kelas gitu ya. After assessing the requirement, berarti di dalam kelas itu ada prosesnya. Nah, ini assessingnya. Variety of method. Nah, prosesnya itu adalah definisi-definisi dari fungsi-fungsi tersebut ya mahasiswa semuanya. Nah, ini pemahaman yang saya coba jabarkan melalui slide PDF tadi ya. Nah, ini. Nah, ini penjelasannya ini kalau ini adalah bahasa dari Java gitu ya. Public class student gitu ya. Nah, ini pemahamannya. Nah, ini bagaimana membuat sebuah kelas gitu ya. Makanya karena saya tidak menggunakan bahasa Java, saya menggunakan bahasa Python, saya menjelaskannya berdasarkan penjelasan di dalam bahasa Python. Jadi tidak Java. Nah, ini penjelasannya, basic konsepnya.
bagaimana di dalam Python itu. Tapi ini tidak saya terangkan ya ke mahasiswa semuanya karena basicnya adalah, nah ini printing an object ya. Tadi kita sudah jelaskan printing an object ya. Kalau di dalam Java system.out gitu. Nah ini harus seperti itu. Nah sebenarnya kalau di dalam Python lebih sederhana lagi. Sebenarnya tidak ada itu. Cuma kita menerangkan kelasnya itu adalah karena membutuhkan sebuah objek di situ. Objeknya sebenarnya tadi yang sudah saya paparkan, yaitu variabel, nama setiap variabel lalu nilainya apa gitu. Nah ini interface-nya, kalau ini student link list-nya, ini masuknya ke implementasinya, implementasi di array. Tapi kita kalau di dalam Python ada tuple list dictionary ya. Abstract class, bagaimana membuat abstract class, ini di dalam Java. Tidak kita apa namanya, coba paparkan. Nah, lanjutannya ya dari notasi dari script tadi. Nah, ini kita akan mengenalkan yaitu disebut dengan Unified Modeling Language UML. Nah, UML ini. UML. Nah, coba kita paparkan UML ya, mahasiswa semuanya. Nah, ini saya coba saya screen ini. Tidak semuanya ya, saya jabarkan, tapi secara garis besarnya saja dulu ya. Apa itu modeling, what is UML, brief history-nya. Nah, modeling tadi kita membuat sebuah model gitu ya, model mendeskripsikan sistemnya tadi. Nah, tadi modelnya, bagaimana membuat model tadi sudah kita jelaskan ya, bagaimana membuat fungsinya tadi, metode-metodenya. Apakah itu diperlukan untuk membuat model software system? Ya sangat diperlukan. Nah, ini adalah pengembangan evolusi dari object oriented development method ya, tahun 70, tahun 80, 90 ini. Struktur programming, struktur desain, struktur analisis menjadi object oriented programming, object oriented design, lalu analisisnya. Lalu apa itu UML? Di sini adalah kita sebut sebagai kepanjangan dari Unified Modeling Language. Ini adalah industri standar graphical language untuk membuat spesifikasi, visualisasi, constructing, membentuk, dan mendokumentasi sistem software tersebut. UML biasanya digunakan secara graphical notasi untuk mengekspresikan object-oriented analysis dan mendesain software project-nya. Secara simpel, ini adalah kompleks proses pada desain software-nya. Itu UML, mahasiswa semuanya. Why UML for modeling? Kenapa? Karena menggunakan graphical notation ini untuk berkomunikasi lebih jelas daripada bahasa kita. Kalau kita mau menjelaskan natural language ini, wah, kode-kode tersebut, wah, luar biasa, bingungnya nanti kalau nggak digambar. Maka dari itu prakteknya kemarin adalah kita mengenalkan bagaimana membuat kelas diagram seperti itu. Nah, ini historinya ini. Ada UML sampai 1.1 ya. Nah, fragmentation-nya mulai dari BOH 91, EMT1, OOC, unification-nya mengenai Unified Method sampai generasi 0,8 ya. Industrialisasinya standar, lalu diindustrialisasikan. Itu historinya. Nah, ini yang kita buat. Use case diagram, class diagram, sequence diagram, collaboration diagram, state diagram. Nah, ini ya penjelasannya ini. Kelas diagram. Ada struktur diagram. Ini sekarang sudah masuk ke versi UML 2.0, tidak 1.0 lagi ya mahasiswa semuanya ya. Ini penjelasannya di sini. Oke. UML di sini menyediakan pictorial graphical notation for dokumentasi the artifact seperti kelas, object, and package. Nah, package itu di dalam bahasa Python itu berarti library-nya, kumpulan-kumpulan dari kelas, di mana kelas itu kumpulan-kumpulan dari fungsi.
fungsi itu tercipta karena adanya variabel-variabel yang menyertainya yang disebut dengan objek. Nah, ini ada 3 diagram UML yang dibagi kategorinya. Yang pertama struktur diagram yang menunjukkan arsitektur statik dari sistem irrespektif pada waktu. Di sini contohnya adalah struktur diagram for university system may include diagram desain kelas seperti student faculty. Lalu ada behavior diagram, depicts the behavior of system atau bisnis prosesnya behavior diagram itu. Interaksi diagram ini adalah menunjukkan metode-metodenya. Metode-metodenya berarti fungsi-fungsinya, fitur-fiturnya seperti itu ya. Struktur diagram ini could be one of the following. Pertama ada kelas diagram, composite struktur diagram, kemarin sudah ya di dalam praktek, komponen diagram, deployment diagram, objek diagram, dan package diagram. Nah, ini struktur diagram nih dari tipe-tipe jenis-jenis struktur diagram ini ya. Kelas diagram, komponen diagram, composite, deployment, object, package diagram. Semuanya ini tadi yang sudah kita jelaskan ya, ada 3 jenis struktur pada diagram. 3 jenis UML, mohon maaf. Ada yang struktur diagram, yang kedua adalah behavior diagram. Behavior diagram itu ada activity diagram. Nah, aktivitasnya, kegiatan-kegiatannya dari diagram tersebut. Jalannya sekuensnya, urutan dari setiap kejadian di setiap kegiatannya. Use case diagram single unit untuk beberapa useful work, fitur-fitur yang bekerja di sana. Ada nanti kita menggambarkan sebuah aktor dan sistemnya. Aktor itu bisa apa saja. State machine diagram menunjukkan sequence of state, ya, urutan dari tahapan-tahapan pada objek sampai nanti dia lifetime-nya, perputarannya itu nanti, nah itu sampai dia dari awal sampai akhir state machine diagram. Terus ada interaction diagram, ada sequence diagram, timing diagram. Nah ini biasanya untuk struktur diagram, biasanya kita membuat kelas diagram. Untuk behavior diagram biasanya kita membuat activity diagram, use case diagram. Lalu biasanya untuk interaksi diagramnya kita biasanya membuat sequence diagram yang biasa dilakukan untuk membuat sebuah perancangan mahasiswa semuanya. Nah, ini ya. Nah, ini besok kita lakukan besok aja ini ya. Untuk ini kita kenalan terlebih dahulu untuk untuk pemahaman dari UML tersebut mahasiswa semuanya. Nah, ini ada use case diagram, insya Allah kita terangkan besok ya. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Nanti kita lanjut di diskusi pertemuan yang ketiga ya mahasiswa semuanya. Jika ada yang kurang dalam penjelasan saya, silakan bertanya. Terima kasih, saya Eri. Dan mohon maaf, saya merekam video ini karena memang ada tugas tambahan yang harus saya jalankan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.